Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa dulu. Ridhoillah wa lisafaati Rasulillah ala hadhin niyah kuliyatin salihah. Summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in. Summa ila hadratin jamil malaikatil muqarrabin. Summa ila jamil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin. Summa jamil awliyaillah وبالخصوص Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra summa jamil wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara summa jamil masyayikhina bil khusus Syekh Fadil Al-Jailani qaddasallahu sirra lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita sampai di pembukaan surat Hud, kitabnya jilid yang kedua, Tafsir Al-Jailani, halaman 392. Pembuka surat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi para pemilik basiroh dan istibsor atau perenungan, serta ulul hibroh wal iktibar, para pemilik keahlian dan reputasi, yang telah berfokus kepada al-haq, telah merenungi penyingkapan berbagai rahasia tauhid yang samar, sebatas kemampuan dan kekuatan, dengan taufik dari Sang Maha Bijaksana lagi Maha Kuasa, serta telah tercipta dalam hikmah dan pengaturan dari sisi Sang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, tidaklah samar bahwa dasar perkara ini dan tiang urusan besar ini yang tak lain merupakan tauhid dan ma'rifat adalah penghambaan, merasa hina yang sempurna, serta rasa keterpurukan memuncak yang mengantar kepada kefanaan dari berbagai huwiyah batil ke dalam huwiyah al-haq yang berpatut dengan kesejatian dan kefanaan ta'ayyunat adamiyah di dalamnya. Hal itu tidak akan terjadi tanpa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi, yang membawa sang pembawa peringatan dan kabar gembira yang telah diberi pengukuhan dari sisi Sang Maha Tahu lagi Maha Kuasa, untuk membimbing dan memberi petunjuk kepada umat manusia dengan tawajuh dan tabatul kepada Sang Maha Luas, Sang Maha Halus lagi Maha Mengabari, karena segala sesuatu memang terpulang kepadanya. Sebagaimana bermula dari sisinya, bersumber dari hadapannya, dan kembali kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu serta tempat penyimpanannya, dan semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran surat 11 ayat 6. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulnya yang diutus kepada seluruh makhluk untuk menjelaskan jalan yang lurus kepada mereka dalam kitab yang diturunkan kepadanya, setelah mengokohkan dan menjelaskan ayat-ayatnya secara terperinci sebagai pengukuhan baginya dan penguatan bagi urusannya, supaya sang Rasul dapat memberi petunjuk dengan itu kepada mereka yang tersesat dan terpalingkan dari jalan besar tauhid akibat mengikuti setan yang sangat jahat, dengan berfirman seraya memulai dengan nama agungnya dan berbicara kepada Rasul mulianya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabu uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Inni lakum minhu nadhiru wa bashir. Wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. Fa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastahfu minhu ala hi'ina yastawshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidhatis sudur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa na'ala dzalika minasyahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah yang telah mengokohkan ayat-ayat kitabnya yang menunjukkan ketauhidan zatnya agar orang yang berpegang padanya dapat sampai kepadanya. Ar-Rahman, yang maha mengasihi kepada para hambanya dengan menjelaskan ayat-ayat itu secara terperinci dengan permudahan dan penerangan. Ar-Rahim, juga lagi maha penyayang, yang menjelaskan ayat-ayat itu kepada mereka dengan memerintahkan mereka untuk beribadah dan merasa hina agar mereka mencapai derajat hakul yakin yang merupakan jalan yang lurus. Alif lam ra. Wahai insan yang paling berhak dan paling layak untuk meninggikan panji konsekuensi berbagai nur uluhiyah dan mengangkat bendera berbagai simbol rahasia rububiyah di antara semua makhluk dengan penjelasan dan penerangan. Inilah kitabun uhkimat ayatuhu, kitab yang diturunkan kepadamu untuk mengukuhkanmu dalam urusanmu, serta membenarkan isi kitab-kitab terdahulu dan menghimpun hukum-hukumnya, yang ayat-ayatnya disusun rapi dengan keteraturan yang sempurna, sehingga tidak ada celah dan kekurangan pada maknanya, serta tidak pula celah dan kekurangan pada lafadznya, dengan keindahan dan kesempurnaan yang tidak tertandingi oleh siapapun dan apapun, bahkan oleh seluruh penyair ulung dan fasih atau kitab-kitab apapun. Tsumma fussilat. Kemudian setelah lafadz dan makna disusun dengan rapi, dijelaskan secara terperinci, fussilat, dan diterangkanlah di dalamnya hal-hal seperti ma'rifat, hakikat, hukum, syariat, terkait dengan akidah, ilmu keyakinan, kisah mengandung ibroh dan nasihat, serta perumpamaan yang menyeratkan simbol dan isyarat. Min ladun hakimin khabir. Kitab ini turun dari sisi Sang Maha Bijaksana lagi Maha Teliti, yang segala perbuatannya mengandung pengetahuan dan pelajaran. Dan dia menetapkan dalam kitabnya bahwa Allah ta'budu illallah. Janganlah wahai kamu yang telah tercipta dengan fitrah asli untuk beribadah dan menyembah, jangan menyembah selain Allah yang Maha Satu, Maha Esa, dan tumpuan segala sesuatu yang telah mengadakan kamu dari ketiadaan dengan kemandiriannya dalam pengadaan dan penciptaan. Wahai Rasul yang paling sempurna, katakanlah pada mereka sebagai penyampaian kabar gembira dan peringatan. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Sesungguhnya aku, Nabi Muhammad, dengan keadaanku bersama kamu adalah pemberi peringatan terhadap segala sesuatu yang menjauhkan kamu dari kebenaran, agar kamu tidak mendapat azab serta hukumannya.
dan pembawa kabar gembira untukmu darinya dengan segala sesuatu yang mendekatkan kamu padanya agar kamu mendapat keberuntungan agung darinya. Wa anistaghfiru rabbakum, dan dia telah menetapkan juga dalam kitabnya, mohonlah ampunan dan menyesallah atas perbuatanmu yang melampaui batas kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dengan fitrah makrifat serta tauhid. Tsumma tubu ilaih, dan bertobatlah kepadanya serta capailah husul padanya setelah diangkatnya berbagai hijab keakuan yang menghalangi dan disibaknya tirai berbagai ta'ayyunat waham yang menutupi pandangan. Yumatti'akum mata'an hasana, niscaya dia memberi kesenangan kepada kamu setelah musnahnya berbagai figur dirimu dan sirnanya huwiyahmu di dalam huwiyahnya berupa rizki maknawi dan nutrisi hakiki dari sisinya. Mata'an hasana, dengan kesenangan yang baik berdasarkan pertumbuhan sifat-sifatnya dan nama-namanya serta perkembangan tajalli keindahan dan keagungannya. Ila ajalim musamma, hingga sampai pada waktu yang telah ditentukan, yaitu Tommatul kubro, atau disebut dengan hari akhir itu dengan limpahan besar yang melebur berbagai waham tentang bayangan serta berbagai angan tentang segala selainnya. Wa kulladzi fad wa kul wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan setelah menjalankan dan menurunkan kamu dari alam ghaib turun ke alam nyata untuk menjalankan berbagai hakikat dan ma'rifat, serta mengembalikan kamu dari alam nyata naik ke alam ghaib untuk memperlihatkan kekuasaan dan keluasannya. Dia memberi setiap pemilik keutamaan, yakni memberi kepada setiap pemilik inayah, dan telah diberi taufik atas hidayah yang menjadi tujuan penciptaan mereka, keutamaannya, yakni haknya dan balasannya, Maksudnya dia dekati mereka dengan berbagai hakikat, makrifat, mukasyafah dan musyahadah yang telah mereka peroleh, dan serta dia tempatkan mereka pada penghujung perjalanan di kedudukan yang menjadi tempat mereka turun pada permulaan. Wa in tawallau, dan katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, jika kamu berpaling dan menentang peringatan serta berita gembira yang aku bawa ini, fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir, maka sesungguhnya aku, Nabi Muhammad, karena begitu mengasihi dan mengasihani kamu, khawatir kamu akan ditimpa azab yang sangat pedih pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Yakni aku takut akan turunnya azab pada hari Al-Ardul Akbar, Ardul Akbar, pengumbaran terbesar, yaitu saat matahari bersinar hingga matahari zat bersinar hingga melenyapkan seluruh bayangan dan pantulan secara mutlak, dan diserukanlah dari benteng kegagahan dan keagungannya tanpa saingan berbagai bayangan yang segala selainnya. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah, kepunyaan siapakah kekuasaan pada hari ini? Lalu dijawab dari balik benteng kegagahan dan keagungannya pula, Lillahil wahidil qahhar, kepunyaan Allah Sang Maha Esa lagi Maha menaklukkan. Quran Surat 40 ayat 16. Ketahuilah wahai para bayangan yang tertaklukkan, ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah Sang Maha Esa dan tumpuan segala sesuatu yang bertajalli di berbagai penjuru dengan mandi dan pantas, tempat kembali kamu dan kembalinya sebagaimana kembalinya bayangan kepada pemiliknya, dan refleksi kepadanya, kepada yang merefleksikannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha suci
dalam zatnya dan maha menaklukkan hamba-hambanya. Dia juga maha kuasa dengan tidak sesuatu pun keluar dari cengkraman kuasanya, serta tidak sesuatu pun luput dari ilmunya, dari segala hal yang terjadi pada diri mereka, atas segala sesuatu dari berbagai bentuk azab dan pembalasan. Ala innahum yathnuna sudurahum. Ketahuilah sesungguhnya mereka, yakni orang-orang yang terhalang darinya, lantaran begitu bodoh dan lalainya mereka kepada Allah, memalingkan dan menyimpangkan dada mereka dari kecenderungan dan bertawajuh pada al-haq dengan memohon kepadanya. Liyastakhfu minhu, mereka melakukan itu untuk menyembunyikan diri dari Allah dan menyembunyikan apa yang tersembunyi dalam dada mereka berupa keberpalingan dari al-haq serta berbagai perintah dari para rasulnya. Allah hina yastaghshuna thiyabahum. Maka ketahuilah sesungguhnya mereka tidak mengetahui dan tidak mengerti bahwa Allah Sang Maha Pemilik, Allah Sang Maha melihat semua yang terjadi di kerajaannya, mengetahui apa yang terjadi pada diri mereka dan apa yang mereka perbuat. Pada waktu mereka menyelimuti diri mereka dengan kain, yakni meminta untuk diselimuti saat mereka tidur di peraduan mereka, bahkan ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka dan apa yang mereka utarakan dengan lisan dan perasaan mereka. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu? Innahu alimum bidzatus sudur, sedangkan dia dengan zat, sifat-sifat dan nama-namanya, sesungguhnya dia maha tahu dengan ilmu hudurinya tentang segala isi hati, dengan segala rahasia dan kata hati di dalamnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan bagaimana mungkin hal itu dianggap mustahil untuk berada dalam cengkraman ilmunya Allah, padahal tidak ada sesuatu binatang melata pun yang dibiarkan di bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, melainkan dalam genggaman Allah lah sang penjamin rizki segala makhluk, dia yang memberi rizki makhluk, semua makhluk itu dimanapun mereka hidup. Wa ya'lamu ma tusi wa ma ya'lamu wa ya'lamu mustaqarroha, dan bersamaan dengan itu dia mengetahui tumbuh asalnya dan sumbernya di alam gaib, serta mengetahui tempat berdiam binatang itu dan keberadaannya di alam nyata, serta batas tinggal dan menetapnya di sana. Wa mustauda'aha, serta mengetahui tempat penyimpanannya dan tempat kembalinya di alam gaib setelah berlalunya masa kejadian pertama, yaitu di dunia. Ringkasnya, kullun fi kitabim mubin. Semua keadaan perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi tanpa terlewat sesuatu pun terjaga, tertetapkan, dan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud, atau Kitabum Mubin, dalam hadirat ilmunya dan lauh kodoknya. Lalu bagaimana bisa kamu mengingkari peliputan ilmunya dan ingin menyembunyikan suatu pikiranmu darinya? Wahuwaladzi khalaqas samawati wal ard. Padahal dialah yang menciptakan. Dan bagaimana mungkin sesuatu dapat luput dan lenyap dari ilmunya, padahal dialah yang telah menciptakan, yakni memunculkan dan mengadakan langit dan bumi. Wahuwaladzi khalaqas samawati wal ardo, yakni alam atas dan alam bawah yang keduanya ibarat ayah dan ibu.
serta pelaku dan penerima bagi kejadian dan kemunculan kamu. Fi sittati ayyam, dan Allah menciptakan dalam 6 masa agar meliputi semua arah. Wa kana arsyuhu 'alal ma', serta arsinya, yakni tempat tajalli, yakni tempat tajalli dan ketampakannya di atas air, dan pancaan tajallinya sebelum kemunculan berbagai madhar dan ciptaan di atas air ini, yakni di atas kehidupan hakiki yang kosong dari berbagai perubahan dan pergantian yang terwahami dari ta'ayyunat adamiyah dan syahsiyat hayulaniyah, entitas bersifat materi. Allah memunculkan dengan pola demikian dan Allah tampakkan dengan cara demikian tak lain liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia menguji, wahai para bayangan, siapakah di antara kamu yang lebih baik amal dan penerimaannya, lebih sempurna tawajuh dan kembalinya, serta lebih paripurna pencapaian hakikat dan wusulnya pada hari pembalasan. Wala ingkulta, dan sungguh setelah Al-Haq memperingatkan mereka agar kembali pada fitrah permulaan dan penciptaan yang sebenarnya, jika engkau berkata, wahai Rasul paling sempurna, sebagai peringatan dan perbaikan bagi mereka, innakum mab'utsuna min ba'dil maut, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati untuk perhitungan, pembalasan, dan penilaian amal. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menyiapkan amal soleh untuk hari itu, agar kamu tidak tertimpa adab dan hukumannya. La yaqulannal ladzina kafaru, di mana pada saat itu orang-orang kafir akan berkata lantaran kelalaian dan kekerasan sempurna di hati mereka setelah mendengar perkataanmu, in hadza illa sihrum mubin. Mereka berkata dengan mengolok-olok, tidaklah ini yang dikatakan oleh lelaki ini, jikapun benar terjadi, hanyalah sihir yang nyata dan besar, karena menghidupkan orang mati dari tulang belulang yang hancur tidak terbayangkan kecuali dengan sihir yang luar biasa. Jikapun itu terjadi, berarti dia sedang berada di puncak kebesaran dan puncak keanehan. Wala in akhorna anhumul adzaba, dan setelah mereka diputuskan akan ditimpa azab yang paling buruk serta hukuman yang paling pedih karena kekufuran dan sikap ingkar mereka, sungguh jika kami tangguhkan dari mereka azab yang disediakan untuk mereka, ila ummatin, kepada suatu kumpulan waktu dan hari, ma'dudatin, yang terhitung sedikit, layakulunna, niscaya mereka akan berkata dengan mengolok-olok dan sombong karena begitu bodoh dan ingkarnya mereka, ma yahbisuhu, apakah yang menghalanginya, yakni apakah yang menghalangi untuk mendatangkan azab yang diklaimnya akan terjadi. Ala yauma ya'tihim, ketahuilah wahai kaum mukmin, kuatkanlah kesadaran, ambillah pelajaran pada hari adab itu datang kepada mereka, dan ketahuilah dengan yakin bahwa adab itu laisa masrufan anhum, tidaklah dapat dipalingkan dari mereka, tetapi pasti menimpa mereka. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahziun, mereka dikepung oleh adab yang dahulu mereka perolok-olok, yakni mengolok-olok adab yang dijanjikan oleh Rasulullah saat beliau menyampaikan peringatan. Walain adzaqnal insan, dan sungguh jika mereka begitu sayang, dermawan, dan baiknya kami kepada manusia, sungguh jika karena begitu sayang, dermawan, dan baiknya kami kepada manusia, serta begitu pedulinya kami dengan keadaannya, adzaqnal insana minna rahmatan, kami cicipkan kepada manusia yang tercipta dengan sifat lupa dan kufur, serta kami berikan padanya suatu rahmat dan nikmat dari kami yang mengembirakannya dan menghilangkan kegundahannya.
summa summa naza'na summa naza'naha minhu, kemudian kami cabut rahmat itu darinya untuk memperlihatkan kuasa dan kekuatan kami. Innahu laya'usung kafur. Sesungguhnya ia karena minimnya kesadaran kelemahnya jiwa menjadi sangat berputus asa terhadap karunia dan rahmat kami, serta sangat kufur terhadap nikmat yang telah kami berikan padanya. Wala in adzaqnahu, dan jika kami cicipkan kepadanya, kami berikan kepadanya na'ma'a ba'da dharra'a massathu, kami berikan kenikmatan sesudah bencana yang menimpanya serta membuatnya lemah dan gundah, layakulanna dhahabas sayyiat, layakulanna dhahabas sayyiatu anni. Niscaya mereka berkata, saya berbangga menyombongkan diri, telah hilang keburukan-keburukan yang menyakitkan dan menyedihkan itu dariku. Innahu lafarihun fakhur. Sesungguhnya ia telah karena lalai kepada sang pemberi nikmat, sangat gembira dengan sombong lagi membanggakan diri. Dan mereka ini tertipu dan berbangga dengan nikmat yang ada di tangannya, serta lalai untuk mensyukurinya dan menunaikan haknya. Illalladzina sobaru wa amilus solihat, mereka semua ini lalai, kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana menyakitkan yang menimpa mereka dan memohon pertolongan untuk menghilangkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mereka terus mengerjakan amal-amal soleh sambil bersabar itu, senantiasa melakukan kebajikan dan kebaikan, serta selalu mendahulukan kepentingan orang lain dan sedekah sebagai wujud syukur dan nikmat kami pada mereka. Ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka ini orang-orang yang bersabar dan terus melakukan amal soleh itu adalah orang-orang berbahagia karena bersabar atas bencana dan bersyukur atas berbagai nikmat. Mereka mendapat ampunan yakni dosa-dosa mereka yang telah lampau diampuni, serta mendapat pahala yang besar, yakni ridho Allah pada mereka sebagai karunia dan anugerahnya untuk mereka. Sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Demikian 11 ayat pertama dari surat Hud sebagai pembukaan ngaji kita ketika saya kembali di Indonesia ini, Bapak Ibu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Oh, ini ada pertanyaan Bapak Ibu dari Bu Wiwi, pendengar setia kita ini. Assalamualaikum, sugeng rawuh di tanah air ya Ustadz Faiz. Terima kasih Bu, sehat penuh berkah. Alhamdulillah. Mohon penjelasan tentang wusul. Wusul itu istilah para pejalan tauhid, kondisi hati di mana orang itu sampai pada Allah. Sampai dalam arti ma'rifat, Ibu. Jadi kita ini kan masih banyak hal yang sebenarnya ya dalam tanda kutip kita ini belum benar-benar hakul yakin gitu loh. Ya kita yakin, tapi masih ilmu yakin. Yakinnya itu masih di level ilmu. Atau kalau mau lebih dalam lagi sampai di level eh, ainul yakin. Jadi meyakini karena menyaksikan sebagai saksi bukan dengan menyaksikan pakai mata ya, tapi pakai basiroh, pakai hati kita bersaksi dalam ketauhidan kita ini. Lah usul itu orang yang sudah sampai pada Allah dalam arti udah hakul yakin. Itu istilah orang sudah sampai pada Allah. Lah seperti apa kondisi sampai ini? Susah dijelaskannya. Bagi orang belum sampai dikasih penjelasan ya percuma karena nggak benar-benar bisa merasakan. Sementara yang sudah sampai pun dijelaskan percuma, wong dia udah ngerasain. Jadi ya dijalani aja bareng-bareng Bapak Ibu. Nanti Anda akan ngerti sendiri kalau Anda udah sampai.
Karena yang ngomong ini pun juga belum sampai gitu. Cuma berteori. Tapi istilahnya wusul itu adalah orang yang udah sampai pada Allah. Ma'rifat pada Allah. Begitu Bu. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.